Ada yang saya lupa teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah pada saat kematian, bukan dengan melihat fisiknya. Itu perlu digarisbawahi. Karena fisik bukan selamanya menjadi tolok ukur. Bisa saja terjadi, tapi bukan jadi tolok ukur. Misal ada seorang mukmin meninggal senyum, ya mungkin itu peringatan dari Allah atau penyampaian kepada kita, tapi tidak selamanya. Karena Hamzah radhiyallahu anhu waktu mati di perang Uhud, semuanya berdarah, termasuk hidungnya dipotong, jantungnya dibelah, berdarah semua. Waktu Nabi SAW melihat sampai Nabi teriak, menangis. Kata Umar bin Khattab, kami nggak pernah melihat Nabi SAW menangis seperti itu. Suaranya sampai terisak-isak, yang karena suara Nabi SAW membuat kami pun menangis. Ternyata ada Hamzah depannya seperti itu radhiyallahu anhu, gitu kan, secara fisik, gitu kan. Maka di sini teman-teman sekalian kita harus tahu fisik bukan jadi tolok ukur, karena Hamzah adalah pimpinan para syuhada, gitu kan. Ada orang mukmin mati terbakar, nggak ditemukan gosong badannya, apakah itu su'ul khatimah? Jawabannya tidak. Jadi bukan fisik jadi tolok ukur. Tapi ada hadits Nabi SAW yang memberitakan kepada kita, dan ini sekali lagi keimanan, bukan ilmu pengetahuan ini. Dalam arti kata ilmu pengetahuan teknologi yang sekarang manusia pelajari. Ini ilmu tapi wahyu, gitu kan. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang terbiasa dengan sebuah perbuatan, Allah akan tutup dia dengan kebiasaan itu. Jadi 2 minggu sebelum orang itu meninggal kita bisa lihat dia buat apa tuh seminggu sebelumnya. Kalau orang itu suka sedekah, dia akan terus bersedekah dan meninggal dalam keadaan itu. Dia sholat malam, dia akan meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan pergi Jumat, gitu kan. Dia lagi suka baca Quran, dia akan meninggal dengan membaca Al-Quran. Orang yang suka ceramah meninggal dalam keadaan ceramah. Kebaikan-kebaikan Allah perlihatkan. Orang hadir majelis ilmu mungkin meninggal pada saat di majelis ilmu, Allahu a'lam. Atau lagi jihad, atau mungkin lagi haji atau umrah. Bisa saja Allah SWT perlihatkan itu. Dan sebaliknya kalau orang itu fasik atau kafir, Allah akan tutup dia dengan kehidupan itu. Kalau dia biasa mabuk, Allah buat dia mabuk deh. Jadi seminggu 2 minggu sebelumnya kita lihat, karena banyak sekali artis yang tiap hari mabuk, bahkan ada yang bunuh diri, mulus kulitnya untuk mati. Lah ya, ada banyak kan orang di barat begitu kan? Iya, mulus kulitnya, kan gitu. Jenazahnya luar biasa, dipakein jas, pakai peti. Tapi apakah itu tolak ukur dia husnul khatimah? Sama sekali enggak. Iman dan ilmu mengajarkan kepada kita, ilmu wahyu, dia sedang disiksa. Dia sedang disiksa karena ruhnya sampai ke alam barzah. Walaupun jenazahnya ditaruh di peti, disimpan di museum atau disimpan di mana, tetap Fir'aun kan ada muminya tuh. Tapi Allah mengatakan di kuburan lagi disiksa. Tadi kan ayatnya ada, ya. Padahal kalau kita ke Kairo kita bisa lihat ada muminya Fir'aun utuh. Sebagaimana Allah mengatakan kami akan selamatkan badanmu agar menjadikan tanda kebesaran kami. Tetapi ruhnya enggak, disiksa oleh Allah SWT. Ini penting ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu husnul khatimah, antum biasakan apa amal soleh yang paling mudah antum kerjakan. Fokus itu. Semua kerjakan tapi itu fokus. Lebih banyak. Dan itu Allah akan tutup kita dengan amal soleh itu. Bertanya kepada saya, Ustadz benar menyatakan bahwasanya, apakah benar pernyataan Ustadz bahwasanya seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya? Maka saya katakan iya. Dan itu disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir, kemudian oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Rajulun mata ala ma'asha alaih. Nih, garis bawahi juga, seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa baca koran bukan baca Quran, mati ketika baca koran. Yang biasa nonton televisi bukan nonton televisi yang merupakan kajian-kajian Islam, malah nonton hal-hal yang haram, dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang tersebut bertanya, Ustadz, kawan saya mati ketika bersepeda, dia kebiasaannya bersepeda. Iya betul. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim menceritakan bahwa ada orang ketika dalam keadaan sekarat, dikatakan kepada dia, ya fulan, qul la ilaha illallah, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, asqini khamran,
Bukan ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan, tetapi dia katakan, tuangkan 1 gelas lagi. Dia kebiasaannya minum khamar. Yang lain, Imam Al-Qayyim juga menceritakan bahwa orang pernah ketika mau dikatakan, wahai fulan ucapkan la ilaha illallah, dia mengatakan syahik. Syahik itu artinya sekakmat, main catur, judi. Orang mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa nonton televisi, ya, kalau seandainya di tengah pengajian seakan-akan orang paling saleh, alim, pakai peci, pakai baju koko, pakai jenggot, dipakai jenggotnya, ya. Tapi kalau sudah masuk rumah, lepas peci, lepas jenggot, pegang remote, semuanya ditonton. Dia akan mati tatkala megang itu. Ada yang ngeledek saya, mati TV-nya Ustaz. Enggak, mati orangnya. Rajulun mata ala ma'asha alaih. Garis bawah itu baik-baik. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka Pak, cari kebiasaan baik kita. Yang kita berharap atas Allah, kita berharap kepada Allah untuk mati di atasnya. Waktu Gaza diserang, dibombardir oleh kaum Yahudi, Nasrani, kaum Yahudi lebih tepatnya, pemerintah Arab Saudi mengumumkan boleh mengumpulkan sedekah untuk membantu kaum muslimin. Maka dibukalah di beberapa, kalau bahasa kita tuh di kelurahan-kelurahan dibuka-buka kantong-kantong, karena kan mengumpulkan sumbangan itu sangat dilarang di negara Arab Saudi tanpa izin pemerintah. Akhirnya ada orang datang membawa segepok uang real, tapi uangnya penuh dengan darah. Ketika ditanya, wahai fulan, jazakallahu khairan, terima kasih engkau telah bersedekah untuk kaum muslimin di Gaza. Akan tetapi ini ada apa? Dan itu masuk koran Arab Saudi, Pak. Artinya kejadian nyata. Ini ada apa? Kok penuh dengan darah? Mohon maaf, tadi yang menyumbang ini bukan saya. Dia ingin menyumbangkan hartanya dan tertabrak di jalan. Sebelum meninggal dia bertemu dengan saya, dia katakan, sampaikan hartaku ini untuk saudara-saudaraku kaum muslimin. Lalu meninggal di tempat. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka saya katakan, cari kebiasaan baik, menolong orang, bakti orang tua, sujud, berdakwah. Alangkah indahnya tatkala menyampaikan ayat-ayat Allah, mati pada saat itu. Tatkala membaca Al-Quran, persis yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau orang yang salah satu orang terdekat dengan Al-Quran. Makanya Allah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan suatu kaidah ketika menafsirkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, beliau berkata, ay hafizu 'alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi. Jagalah Islam kalian dalam kondisi sehat kalian dan dalam kondisi keselamatan kalian agar kalian wafat dalam kondisi Islam. Kemudian beliau berkata, fa innal karim qad ajra adatahu bi karamihi. Sungguhnya Al-Karim, yaitu Allah yang maha baik, yang maha mulia, telah menjalankan sunnatullahnya, sudah menjalankan tradisi Allah. Apa tradisi Allah Subhanahu wa taala? Kebiasaan Allah adalah bi karamihi annahu man asha ala syai'in mata alaihi. Ini kaidah yang Allah sudah jalankan dalam kehidupan dunia. Apa kaidahnya? Man asha ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu kebiasaannya, maka dia akan meninggal di atas kebiasaannya tersebut. Ya. Barang siapa yang hidup dalam suatu kebiasaan, maka dia akan meninggal di atas kebiasaan tersebut. Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Dan barang siapa yang wafat dalam suatu kondisi kebiasaannya, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi tersebut. Ya. Ini adalah kaidah yang berlaku dan Allah perjalankan dalam kehidupan dunia ini.
Maka seorang yang biasanya melakukan kemaksiatan, maka sulit bagi dia untuk meraih husnul khatimah kalau dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita kalau dengar cerita seperti ini sangat banyak. Ada orang lagi main judi, tiba-tiba dia meninggal dalam kondisi kaku, lagi pegang kartu, ya. Ini kejadian di Jakarta, ya. Kaku, nggak bisa gerak, ya. Dalam kondisi pegang kartu, Allah cabut nyawanya dalam kondisi demikian. Ada orang lagi berzina, meninggal dalam kondisi berzina. Ada orang yang minum khamar, meninggal dalam kondisi minum khamar. Ada orang sedang bernyanyi, meninggal dalam kondisi lagi nyanyi dan joget-joget, ya. Waliyadzubillah, ya. Dan ya, banyak cerita. Ada orang disuruh mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa. Yang dia ucapkan adalah, ya, nyanyian. Oleh karenanya, hal yang paling penting agar bisa meraih husnul khatimah adalah ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa libasut taqwa dzalika khair", ya. Dan pakaian ketakwaan itulah kebaikan. Jadikanlah takwa seperti kita memakai suatu pakaian. Seluruh tubuh kita dilandasi dengan ketakwaan. Seorang bertakwa bukan cuma, ya, tatkala dia berbicara, ya, tetapi dia bertakwa tatkala dia beramal. Dia bertakwa dalam pandangannya, dia bertakwa dalam pendengarannya, dia bertakwa dalam hatinya. Senantiasa dia melazimi ketakwaan, maka niscaya dia akan wafat dalam kondisi husnul khatimah, ya. Apakah dia anak, bayi, remaja, sudah tua, laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, dia pejabat, dia rakyat jelata, semua pasti akan mati. Siapapun dia, sehebat apapun, sekuat apapun, atau dia punya kekuatan atau penjagaan, atau dia penguasa atau pejabat, atau siapa saja, pasti mati. Pasti. Kalau memang sudah datang ajalnya, tidak bisa dimundurkan. Dan umumnya manusia takut dengan kematian dan lari dari kematian. Tapi tetap mati itu pasti akan menjemput dia. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dalam surah Al-Jum'ah, katakanlah sungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian itu, kalian pasti akan menjumpainya, pasti. Dan dimanapun orang itu berada, sekuat apapun penjagaannya, sehebat apapun benteng yang dia buat, tetap pasti mati. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dalam surah An-Nisa, di mana saja kalian berada, pasti mati itu akan menjemput kalian, meskipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Dan kita ingat bahwa semua pasti akan mati. Ini sudah ajal, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, nggak bisa. Sehebat apapun alatnya canggih supaya orang yang sakit bisa hidup, nggak bisa hidup. Sudah ajal. Orang yang sehat bisa mati mendadak, nggak bisa ditolong apapun juga. Kenapa? Itu sudah datang apanya? Ajalnya. Berarti jatah rezekinya dia sudah habis. Jatah rezekinya dia sudah habis. Jadi ketika datang kematian, ini sudah ajal, cepat atau lambat, sehat atau sakit, ada wabah atau nggak ada wabah, pasti mati. Pasti, semua manusia pasti mati. Jadi nggak usah kita takut yang berlebihan tentang kematian, jangan. Ada wabah takut ke masjid, takut sapnya rapat. Di mana iman antum? Yang suruh ke masjid siapa yang suruh? Allah dan Rasulnya SAW. Yang suruh merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Antum ingat, Rasulullah yang menyuruh. Kita wajib taat kepada Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na.
Insya Allah nggak nular. Kalau tempat masjid, tempat yang aman, tempat yang bersih, gitu, yang dilindungi oleh Allah Ta'ala, tempat yang terbaik di muka bumi. Dari semua tempat yang ada di muka bumi ini, yang paling baik masjid. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Jadi kita jangan kemudian ribut tentang datangnya ajal. Sedih wajar manusia, tapi kita ini semuanya milik Allah. Allah yang mencabut nyawa ini dengan malaikatul maut, dikembalikan kepada Allah semuanya. Jangan kemudian orang tuh nggak terima, istrinya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, orang tuanya meninggal. Ini ajal. Kita harus terima semuanya karena ini milik Allah. Maka yang kita ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Pasti kita milik Allah. Jadi nggak ada yang menciptakan kita kecuali Allah. Ketika Allah cabut nyawa itu miliknya Allah. Kita harus sabar dan harus redho. Yang paling tinggi redho dengan apa yang Allah sudah tetapkan ajal itu. Siapapun dia, apakah itu istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, orang yang kita paling cintai. Kalau sudah datang ajal, ini adalah ketentuan Allah yang kita harus terima dan redho.